Shalom, selamat siang Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Salam jumpa lagi pada siang menjelang sore hari ini. Kiranya kita dijumpai Tuhan dalam keadaan sehat. Bahkan Tuhan akan senantiasa memberkati kita dimanapun kita berada, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Tetaplah percaya, yakin, dan imani bahwa Tuhan menyertai dan melindungi kita, bahkan memberikan kita damai sejahtera dan sukacita. Hari ini Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya akan mengupas lagi tentang hidup daripada Yusuf yang luar biasa Bapak Ibu. Ya, kemarin saya sudah bahas tentang pribadi Yusuf yang berakal budi. Ya, itu firman Tuhan yang mengatakan, dan Firaun pun mengakuinya bahwa Yusuf adalah pribadi yang penuh dengan roh Allah dan menjadi pribadi yang berakal budi dan bijaksana. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan dan saudara sekalian, ya, peristiwa demi peristiwa yang dialami Yusuf hendaklah itu menjadi bagian bagi kita semua. Ya, kita belajar dari tokoh ini yang sangat terinspirasi sekali dari kehidupannya dan teladan yang bagus yang kita ambil di dalam kehidupan daripada pribadi Yusuf, dan itu menjadi bekal buat kita anak-anak Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, yang firman Tuhan hari ini kita ambil dalam Kejadian pasal 41 ayat yang ke-41 sampai 45 ya. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun saudara berada. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, "Dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir." Sesudah itu Firaun menanggalkan cincin materainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakaikannya lah kepada Yusuf pakaian daripada kain halus dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Ayat 43. Lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua dan berserulah orang di hadapan Yusuf, "Hormat!" Demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, "Akulah Firaun, tetapi dengan tidak setahumu seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir." 45. Lalu Firaun menamai Yusuf Satnan Fanea serta memberikan Asnan anak Potifar imam Gion kepadanya menjadi istrinya. Demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, tema saya hari ini adalah Yusuf mendapatkan penghormatan. Ya, Yusuf mendapatkan penghormatan. Ya, kalau kita lihat Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika Yusuf tampil menjadi pribadi yang penuh dengan roh Allah, ya, penuh dengan roh Allah, dan tampil menjadi seorang yang berakal budi dan bijaksana Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan. Dari situlah Firaun mengkagumi, ya, dari situlah Firaun benar-benar menghargai. Ya, sekalipun Yusuf itu mengalami yang namanya proses hidup yang pada saat itu Bapak Ibu dia harus melewati tantangan, rintangan sampai ia masuk dalam penjara dan ia dikeluarkan dari penjara, dan seorang Firaun pun mengakui bahwa Yusuf seorang Ibrani adalah orang yang penuh dengan roh Allah dan juga berakal budi dan bijaksana Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, kenapa Yusuf begitu dipromosikan oleh Tuhan? Ya, sampai pada siang hari ini Yusuf mendapatkan penghormatan yang luar biasa. Ya, yang ayat yang kita baca tadi, ya, ayat yang kita baca tadi, Firaun melantik, ya, Firaun melantik Yusuf untuk menjadi orang nomor 2 yang berkuasa di tanah Mesir. Ya, tanpa setahu Yusuf pun tidak ada seorang pun yang bergerak. Ya, jadi Yusuf benar-benar memiliki power, memiliki kuasa selain daripada Firaun itu sendiri. Karena kuasa itu Firaun yang memberikan kepadanya. Ya,
Sampai di sini Bapak Ibu Saudaraku, Yusuf dikenangkan kalung emas, ya, kalung emas dan juga kain halus, dan dia juga dinaikkan di kereta yang kedua, dan di situ mendapat penghormatan dari seluruh rakyat Mesir. Begitu luar biasa hebatnya Yusuf ketika dia setia menjalani proses, ya, ketika dia setia menikmati proses yang terus berjalan dalam hidup daripada Yusuf itu sendiri. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, ya, kita juga tidak terlepas dari proses yang dialami oleh Yusuf. Mungkin itu tidak sama persis yang dialami oleh Yusuf. Mungkin kita tidak dibuang ke sumur, mungkin kita tidak dijual, ya, mungkin kita nggak masuk penjara atau tidak dimasukkan ke dalam penjara karena fitnaan, Bapak Ibu Saudaraku. Tetapi proses itu ada, ya, di dalam kehidupan kita. Itu bisa lewat orang terdekat kita, bisa lewat orang teman-teman kita, bisa lewat sahabat-sahabat kita. Bahkan ada sahabat-sahabat yang ingin menjatuhkan kita, memfitnah kita, menghina kita, dan ada teman-teman bahkan keluarga. Bisa saja kita mengalami hal itu, ya, bisa saja mengalami peristiwa yang mungkin tidak sama seperti yang dialami oleh Yusuf. Namun selama kita hidup pasti ada yang namanya proses. Tetapi percayalah Bapak Ibu Saudaraku, Yusuf yang begitu setia menikmati proses itu, maka pada konteks hari ini Yusuf mendapat penghormatan yang luar biasa. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, percayalah bahwa Tuhan akan mempromosikan saudara, bahwa Tuhan akan memberkati saudara lewat tindakan hidup saudara, tindakan yang menenangkan hati Tuhan, ya, tindakan yang memberkati, tindakan yang mengayomi. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudaraku, jika ada proses saat ini, ya, jika ada tantangan yang sedang kita alami saat ini, sedang kita hadapi mungkin, ya, yakinlah bahwa inilah sebuah ujian yang Tuhan perhadapkan kita. Apakah kita mengambil sikap negatif atau kita mengambil sikap yang positif? Artinya apakah kita bertindak salah atau apakah kita bertindak lebih baik dan lebih dewasa untuk berpikir jernih sehingga tidak terjadi sesuatu yang fatal dalam hidup kita. Saya percaya Bapak Ibu Saudaraku bahwa ketika kita setia dalam panggilan pelayanan, maka Tuhanlah yang mempermuliakan kita, maka Tuhan yang akan memberikan penghormatan bagi kita. Sekalipun di sekitar kita mungkin menghina kita, tapi yakinlah Tuhan akan menghargai jerih payah kita, bahkan Tuhan memberikan penghormatan dan perlindungan yang luar biasa. Tuhan memberkati.